Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada satu hal yang ngebuat aku prihatin ya pada saat melihat Mas Agus yang mengatakan hal yang sangat menyakitkan buat Pratiwi Novianti sebenarnya terkait dengan drama donasi yang nilainya hampir 1,5 miliar. Ya, kita tahu Agus bilang berkali-kali uangnya itu nggak nyampe 1,5 miliar, cuma 1,4 miliar sekian, sekian, sekian. Kita bulatkan aja ya Mas Agus ya, biarin enak ngebahasnya, kata-katanya begitu. Bagi aku pribadi, pada saat Agus muncul dengan Farhad Abbas, yang kemudian mengatakan Novi itu kejam, nggak punya hati, dan mengatakan bahwa lebih baik saya nggak memilih uang itu. Lebih baik uang donasi itu buat dia dan dia yang sakit. Harga diri saya, istri, orang tua, dan Wawa difitnah yang begitu kejam banget. Loh, bagi aku nih aneh ya. Justru mungkin sekarang kayak pil pahit gitu dirasakan oleh Agus dan keluarganya. Uang sekitar 1 miliaran yang sudah diserahkan ke yayasannya Pratiwi Novianti, kesannya mereka tidak memegang lagi gitu. Tapi nggak usah khawatir kok, uang itu kan uang buat Mas Agus. Novi udah bilang, nanti boleh kok beli mobil, beli apa lagi namanya, rumah, atau buat kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk caregiver atau perawat yang ngurus dia itu juga boleh. Tapi semua itu harus jelas clear. Menurut aku, Novi itu berusaha menyelamatkan. Karena dengan adanya hal ini, kita ketahui kan ya, uang 98 juta ternyata dipakai oleh kebaikan hatinya Agus untuk ngebantu Wawanya yang terlilit utang ya. Wawa ini juga sekarang dia takut ngomong di media karena foto dia kan sekarang viral kemana-mana dan banyak orang yang terkesan begitu menghujat dia. Habis itu juga ada uang 50 jutanya Agus yang dikirimkan ke kakaknya di kampung halaman di Aceh. Ada juga uang sekitar beberapa ratus juta yang dikirimkan ke ATM rekening istrinya dengan alasan karena ATM-nya dia lagi rusak, makanya di-split biar enak. Itu dalam waktu beberapa hari aja Agus megang uang, kalian hitung udah berapa ratus juta yang menguap begitu aja. Kalau ini tidak dilakukan pengelolaan oleh Yayasan Pratiwi Novianti, aku yakin banget lah dalam waktu 6 bulan, ini uang 1,5 miliar tuh udah menguap kemana-mana gitu. Mungkin dengan latar belakang Agus yang tidak pernah memegang uang sebanyak itu, ya jadi bisa hilaf gitu. Tapi bagi aku pribadi, uang 1,5 miliar itu memang uang gede ya. Tapi itu uang yang nggak gede-gede banget kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik. Kita coba lihat dulu pada saat Agus telepon sama Farhad Abbas. Yang aku sangat miris dengan beberapa narasi di sini teman-teman. Coba kita simak bareng-bareng. Ada hitam di atas putih, ya. Masyarakat itu membantu kamu atas nama kamu. Selama uang itu masuk ke rekening kamu nggak maling, kamu nggak nipu. Kalau uangnya buat yayasan nggak akan laku, taruhlah ada 2 rekening, yang dikirim pasti rekening kamu. Karena masyarakat itu percayanya sama kamu, gitu. Nah ini Bang Farhad kayaknya manas-manasin Agus nih. Agus juga harus pinter ya, karena kadang kita nggak ngerti tujuan Farhad Abbas ini apa sebenarnya. Karena dia juga mempertanyakan yayasannya si Pratiwi Novianti itu harus diaudit katanya. Ya nggak masalah, itu juga bagus biar lebih clear gitu. Tapi buat Agus, hati-hati ya, karena zaman sekarang itu tidak ada hal yang gratis. Ya, tujuannya Farhad Abbas kita nggak tahu, niatnya kan antara Tuhan sama dirinya yang tahu. Tapi jujur, kok aku curiga dengan Farhad Abbas ini yang dia bilang mau nantangin, ya udah kita hajar nih katanya, hajar aja Pratiwi dan Novi dan juga Denny Sumargo. Tapi Agus salah satunya bilang di sini, jangan Densu Bang, Densu itu baik, Novi aja yang dihajar Bang katanya. Jadi tidak ada kapasitas kewenangan daripada Novi untuk mendolimi kamu dan menyuruh berbalik dan mengancam akan menggunakan pengacara dia bersama Denny Sumargo. Kalau Denny Sumargo itu baik sih orangnya, dia nggak ada masuk dalam kategori itu, dia sebagai penengah. Ya, tapi kan ini juga menyuruh kamu membawa itu uang supaya dikembalikan ke yayasan, ya begitu. Enggak sih, itu karena dia menghargai, karena kan namanya pertemanan Denny Sumargo sama si Novi. Jadi aku minta tolong sama Bapak Farhad, jangan pernah bawa Bapak Denny Sumargo, karena dia orang sangat baik. Dia sebenarnya ada di pihak kita. Kemarin dia juga berpesan apabila uang itu tidak dikembalikan 100% ke Agus,
saya akan menggantikan itu semuanya cash sama Agus katanya. Oh. Ya udah kita lihat aja ngomong dia gitu. Tapi yang jelas Ya, intinya sekarang ini yang paling ini itu si Novi. ya Jahat sekali. Novi itu begini, kamu itu punya hak untuk Novi menggunakan jahat ini. sekali kata dia. Punya hak kamu. Bukan berarti kamu tidak menggunakan uang dan itu uang, Gus. Kalau kamu habisin satu hari juga nggak ada masalah. Ini yang salah menurut aku, Bang Farhad ya. Itu uang mau kamu habisin dalam satu hari pun tidak masalah. Secara aturan hukum mungkin tidak masalah, tapi secara logika loh. Karena kan Agus mendapatkan uang itu bukan dari hasil kerja kerasnya, tapi hasil dari sumbangan masyarakat, donasi, yang prihatin dengan apa yang telah dia alami. Terus tadi dibilang bahwa Denny Sumargo tolong jangan dibawa-bawa karena dia bilang kalau Novi tidak mengembalikan uangnya 100% ke Agus, itu dia akan mengganti dengan uang pribadinya. Apakah jangan-jangan nih Mas Agus gak mau ngebawa Densu biar menjadi backup plan-nya kalau ternyata ada apa-apa, mungkin donatur mengambil uangnya kembali atau diambil sama negara karena jadi kasus yang pidana, nanti nggak usah khawatir nih, ada Densu yang akan mengganti semua kerugian tersebut. Apakah mengarah ke sana? Agak terlalu visi dan juga unik kalau kita tidak curiga bahwa apa yang dikatakan oleh Agus ini udah tidak ada relevansinya sama uang. Jujur aja sih kalau aku menilai ya, Agus ini kayaknya sakit hati karena di rekeningnya udah tidak ada lagi uang sebanyak itu. Karena 1 miliaran sudah ditransfer ke yayasannya Pratiwi Novianti dan hanya sekitar beberapa ratus juta yang masih ada di rekening istrinya Agus. Kayaknya sih situ sih. Yang jadi masalah begini, kita kan dari awal memang BPJS. Iya. Dia kan aku juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan hukum Agus. Ya. Nah, Jadi yang sekarang gimana? Yang saya hajar ini siapa? Novi atau Agus ini? Mau dihajar. Yang merusak keluarga kamu dan mempermalukan kamu siapa? Itu dia penting. Novi itu bukti-buktinya udah banyak tersebar di media sosial. Dan dana yang dari kamu masuk ke yayasan itu adalah ilegal. Ya itu pidana, Bu. Percaya? Iya, soalnya kenapa pas pertama itu dia Dana yang masuk ke yayasan itu ilegal. Itu pidana katanya. I don't think so. kasih dari yayasan 23 juta. Ya itu aja kembali. Iya, 23 juta. Terus ini ya Pak ya, dia manjang pulau rekening saya di Instagramnya, saya mendapatkan 12 juta sekian-sekian. Jadi totalnya 35 juta. Nah, itu aja tidak dipermasalahkan sama dia. Tidak ada yang namanya dari pihak yang ngurusin ini semua kan anak buah waktu. Dia sama Ulan. Jadi di situ tuh dia Ulan berinisiatif. Ini mau pakai mutasi nggak gitu? Dia nggak ada tanya mutasi. Jadi proses perpindahan uang 1 miliar 500 juta itu Mutasi ya. Jadi sebenarnya Agus mau bilang tadi di awal, uang yang 35 juta lah total yang didapatkan donasi pada saat tayang di acaranya Pratiwi Novianti. Itu aja Pratiwi nggak minta mutasi. Tapi kenapa sekarang pada saat tayang di Denny Sumargo yang dapat donasi 1 miliaran, dia minta mutasi? Sebenarnya dia mau ngomong seperti itu. Tetap kan, masalahnya adalah uang juga. Kalau memang hati Agus sebegitu suci dan juga bersihnya, ya udahlah, paling nggak ada orang prihatin. Tapi kalau malah justru mendapatkan bantuan dari Farhad, dia malah kayak di atas angin dan terlihat percaya diri banget bahwa dia akan memenangkan pertarungan ini. Ini agak konyol sih sebenarnya. Ya saya disuruh, ya saya mau gimana lagi katanya itu mau dimotori itu bilang penyalahkan juga. Ada penyalahgunaan dari awalnya kan dia coba. diam dulu. Mau gimana? Karena aku dari bapak itu. Awalnya kita tuh disuruh ke pondok indah buat mutasi rekening aku. Rekening belum sudah diamputasi, tinggal rekening aku. Ya sama kita. Nah, udah sampai ke bank, terus dia di backup. Nanti tolong tanyain pindah buku itu limitnya berapa gitu. Tapi waktu itu kan kita makan dulu sama dia. Terus itu datang ke situ udah antrian dia 2. Jadi kamu tanda tangan aja gitu ceritanya. Terus kan sampai satu dipanggil aku ternyata itu mau pindah bukuan. Terus kata Iri
kan nanya ini. Oke lah, jadi poinnya adalah ya sudah selesai dipindahkan uang tersebut ke yayasannya Pratiwi Novianti. Terus ya ada beberapa poin yang disampaikan terbaru lagi bahwa uang yang belum dikembalikan jangan dikasihin lagi. Mana janjinya, kata Farhad, katanya mau beli rumah dan mobil. Bagi aku unik ya, untuk beli rumah dan mobil, ya pasti kan butuh waktu. Apakah betul Mas Agusnya ini mau tinggal di Jakarta atau betulan balik ke Aceh? Toh sebenarnya Mas Agus nggak usah khawatir ya, uang yang sudah didapatkan donasi dan sekarang berada sebagian besar ya di yayasannya Novi, itu bakal balik lagi kok ke Mas Agus. Justru menurut aku ini tuh kayak cara Tuhan menyelamatkan Mas Agus loh, karena seperti aku bilang tadi di awal, baru beberapa minggu mendapatkan donasi tersebut aja, uang yang udah menguap udah berapa ratus juta loh, ya. Udah berapa ratus, paling 400, 500-an, 400-an kayaknya uangnya sudah menguap kemana-mana gitu, walaupun dengan alasan-alasan yang dia sampaikan seperti itu. Ya, butuh waktu gitu loh, jangan terburu-buru lah. Kalau ada netizen bilang kan, iya kayaknya Mas Agus ini terlalu terburu-buru bagi uangnya. Mbok sabar gitu, proses dulu kesehatannya, maksimalin dulu. Nantilah kalau udah 6 bulan atau 7 bulan, udah selesai proses pengobatannya, udah ngerti mau settle-nya di Aceh atau di Jakarta atau dimanapun, monggo gitu, baru uangnya nanti bagi-bagi atau mengasih ucapan terima kasih dan sebagainya, oke. Tapi kan ini nggak seperti itu. Ini kasus masih panas-panasnya, persidangan dia pun juga masih berlangsung, tapi udah bagi-bagi uang lah, ke Wawa 98 juta, keluarganya dengan alasan A, B, C, dan D. Kan itu ngerasa bahwa para donatur itu ngerasa kayak dikhianati gitu. Kita kan nyumbang gitu untuk memaksimalkan potensi kesembuhan dari matanya Mas Agus gitu. Makanya nggak heran, aku lihat sekarang nggak sedikit netizen yang malah mendukung, nggak heran gitu. Yang menjadi tersangka dari kasus ini kan Mas Agus ini disiram air keras ya oleh anak buahnya lah di sebuah restoran atau kafe karena sakit hati dengan ucapannya Mas Agus katanya. Ditegur, nggak terima, dan ada kata-kata yang tidak pantas, makanya dia sakit hati. Nah, banyak yang mengatakan bahwa coba deh tanya sama tersangka itu, memang sebenarnya apa sih yang dikatakan sama Agus saat itu, kok sampai dia begitu sakit hati. Nah, dengan munculnya Agus, dengan ngobrolnya Farhad Abbas ini, justru malah semakin banyak netizen, kayaknya ya gitulah ya, aku juga tidak membenarkan statement tersebut, tapi mbok sabar gitu. Ini unik nih bagian ini ya. Uang itu tidak merubah seseorang sih menurut aku. Tapi uang itu adalah menunjukkan siapakah diri kamu. Kalau memang diri kamu tuh orang baik, orang yang berhati bersih, dengan banyak uang, itu akan semakin muncul. Kalau sebaliknya, kamu itu adalah karakter orang yang culas atau bahkan tidak tahu berterima kasih atau bahkan sombong, dengan punya uang, itu juga akan semakin muncul. Jadi, uang itu tidak merubah karakter seseorang, tapi semakin menunjukkan apa yang ada dalam diri kamu. Nah, saya itu nggak penting katanya tentang uang itu, kata Agus. Istri dan orang tua saya yang lebih penting. Ini teori dekonstruktif yang mengatakan bahwa apa yang selalu dikatakan ke publik biasanya adalah kebalikannya. Dia mengatakan uang itu nggak penting. Kalau memang uang itu nggak penting, ya udah selesai, ya udah biarin aja uangnya di yayasan, tunggu jatah dari yayasannya Pratiwi kapan akan disalurkan. Apalagi kan Pratiwi juga pegiat media sosial. Apalagi juga Densu bilang, kalau Pratiwi tidak menyalurkan 100% uangnya ke kamu, Gus, kamu bilang aja ke saya, nanti uangnya saya ganti, nanti saya sikat si Pratiwi katanya. Itu kan sudah ada jaminannya, tapi kenapa si Agus kayaknya nggak mau sabar gitu, kesannya dia pengen ada uang tersebut di rekeningnya untuk jaga-jaga, nggak ngerti. Ini kayak psikologi gitu sih ya teman-teman. Yang dilaporkan ini juga unik nih, karena Farhad bilang ada data pribadi yang disebarkan dan memaksa memindahkan uang 1,3 miliar tersebut. Ini pasal yang sangat lemah sebenarnya. Dan yang paling konyol nih, menurut aku, Bang Farhad dengan segala hormat, sudut pandang Anda silakan, tapi tolong dong jangan bawa-bawa ras gitu kan ya. Statement Farhad bilang begini, Agus ini orang Aceh, Aceh itu pahlawan di awal kemerdekaan Indonesia karena menyumbang yang emas ya untuk Monas gitu. Terus juga tolong teman-teman warga Aceh dibela si Agus ini dari Novi gitu kan ya. Tolong dong, jangan ngebawa-bawa nama daerah gitu. Ini kan masalah individu,
Aku tahu banget orang-orang di daerah itu nggak semua orang itu knowledgeable. Ngedengerin satu pihak, wah ada orang Aceh diapa-apain, langsung ngebela tanpa mendengar kronologi dan juga cerita secara utuh itu banyak. Nah, makanya dugaanku adalah Farhad Abbas ini malah memanfaatkan isu-isu seperti ini malah untuk hal-hal yang tidak produktif. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, kita terus kawal hingga tuntas. Sampai jumpa.